Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam video ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan energi. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang mogok? Apakah dia bergerak atau tidak? Nah, jika tidak bergerak, walaupun kita sudah melakukan berbagai cara agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun mobil akan tetap diam. Fenomena tersebut dapat dikatakan orang tersebut tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal udah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, kita akan mulai dari usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah besarnya gaya F yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, itulah yang menyebabkan kita tidak melakukan usaha seperti gambar di awal tadi. Karena mobil tidak berpindah, jadi sebesar apapun gaya yang diberikan, jika tidak ada perpindahan sama saja kita tidak berusaha atau usaha sama dengan 0. Dan dimensi usaha adalah ml kuadrat dikali t kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalkan, kita mendorong troli. Nah, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dengan dan searah dengan perpindahan troli. Nah, untuk peristiwa ini, maka usaha dapat dirumuskan menjadi W sama dengan F dikali S. Dengan W merupakan usaha dalam satuan Joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda dalam satuan Newton, dan S adalah perpindahan dalam satuan meter. Kemudian, untuk kasus yang kedua, yaitu menentukan besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Saat kita contohkan adalah saat kita memindahkan tumpukan buku dengan menggunakan troli yang ada di lantai. Nah, gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik troli akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha dapat kita rumuskan menjadi W sama dengan F cos alfa dikali S, di mana alfa adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Berikutnya adalah menentukan besar usaha jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Nah, kita ambil contoh, misalnya seseorang sedang mengangkat barang dari lantai untuk memindahkannya secara horizontal, maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahannya. Pada kasus ini, besar usaha adalah W sama dengan F cos alfa dikali S. F cos 90 derajat dikali S sama dengan 0. Karena antara gaya dan perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu adalah 0, maka W sama dengan 0. Lalu, bagaimana arah gaya yang bekerja berlawanan dengan perpindahan? Nah, ini bisa kita ambil contoh saat kita menggunakan treadmill. Jadi, saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan oleh telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Nah, untuk kasus ini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa S. Karena alfa besarnya itu adalah 180 derajat dan cos 180 derajat itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian kita akan menentukan besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti ketika kita mencoba mendorong tembok tidak akan berpindah. Ingat ya, tadi kita telah bahas meskipun gaya yang diberikan besar namun tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan F dikali S sama dengan W sama dengan 0, di mana
W adalah usaha dalam satuan Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam satuan Newton, dan S perpindahan dalam satuan meter. Nah, yang terakhir, kita menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja, teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah pada grafik. Nah, perhatikan gambar tersebut dari grafik pertama dan grafik kedua, di mana itu ada bagian yang diarsir atau diwarna. Itulah cara menentukan besarnya usaha. Jadi, dapat dirumuskan besarnya usaha W sama dengan luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara untuk menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya, dan kita bisa melakukan usaha ketika memiliki energi. Dimensi energi adalah ml kuadrat dikali T pangkat min 2. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk energi. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas tentang energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau yang sering kita sebut sebagai energi mekanik. Oke, kita mulai dari energi potensial. Nah, apa sih energi potensial itu? Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau posisinya terhadap titik acuan. Misal, posisi pengendara sepeda menanjak bukit atau gunung, ataupun kedudukan buah kelapa di pohonnya. Nah, energi potensial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi. Apa sih energi potensial gravitasi itu? Energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Jadi, energi potensial gravitasi dapat kita rumuskan menjadi EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP merupakan energi potensial dalam satuan Joule, M adalah massa dalam satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi, dan H ketinggian benda terhadap titik acuan dalam satuan meter. Nah, untuk yang kedua, energi potensial pegas. Apa sih energi potensial pegas itu? Nah, energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas baik karena ditarik ataupun didorong. Jadi, dapat kita rumuskan energi potensial tersebut dapat kita hitung dengan rumus EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat, di mana EP merupakan energi potensial dalam satuan Joule, F merupakan gaya dalam satuan Newton, K merupakan konstanta per gas dalam satuan Newton per meter, delta X merupakan pertambahan panjang pegas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai energi kinetik. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya. Semakin besar benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Dan sebaliknya, semakin kecil benda bergerak, maka energi kinetiknya semakin kecil. Nah, energi kinetik dapat dituliskan seperti berikut ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik dalam satuan Joule, M merupakan massa benda dalam satuan kilogram, dan V merupakan kecepatan benda. Nah, yang terakhir adalah energi mekanik. Apa sih energi mekanik itu? Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena sifat geraknya, terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik dapat dirumuskan menjadi EM sama dengan EK ditambah EP. EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah M dikali G dikali H, di mana EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, F ada kecepatan benda, EP energi potensialnya, kemudian G ada percepatan gravitasinya, dan H adalah ketinggian benda terhadap titik acuan. Nah,
Jadi, teman-teman sudah tahu ya, apa itu usaha dan energi di dalam fisika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.